Halo adik-adik, hari ini kakak akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Sekarang kita akan belajar mengenal apa itu himpunan. Adik-adik, pernah nggak belanja ke supermarket? Misalnya belanja makanan, minuman, buah, sayur, dan lain-lain. Adik-adik pernah mengamati nggak mengapa penataan barang-barang di supermarket itu selalu dikelompokkan ya? Misalnya sekarang ada beberapa macam buah-buahan, di sini dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ada merah, kuning, hijau. Nah, ini karena apa ya? Nah, adik-adik, ternyata konsep himpunan ini sering kita temui ya, baik itu di supermarket, perpus, pasar, atau di toko lainnya. Biasanya penataan barang itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya, tadi ada di supermarket, ini makanannya dikelompokkan berdasarkan jenisnya ya. Ini ada minuman warna hijau, orange, buah merah, dan hijau. Nah, sekarang kakak tanya nih, berdasarkan ilustrasi tadi, kira-kira himpunan itu apa ya? Ya, benar sekali. Adik-adik, himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda itu dapat seperti makanan, hewan, minuman, atau yang lainnya. Yang penting dapat didefinisikan dengan jelas. Misalnya dikelompokkan berdasarkan warna, ukuran, atau lainnya. Selanjutnya di sini sekarang adik-adik cermati yang gambar berikut. Di situ ada gajah, ayam, bebek, zebra, dan jerapah. Nah, berdasarkan gambar tersebut, contoh himpunan yang dapat dibuat itu yang pertama, kumpulan hewan hidup di darat. Nah, bisa adik-adik lihat beberapa hewan yang hidup di darat. Yang kedua, itu ada kumpulan hewan berkaki 4. Di sana ada zebra, jerapah, dan gajah. Dan untuk yang ketiga itu adalah kumpulan hewan berkaki 2. Di sana ada terdapat hewan bebek dan ayam. Nah, itu adalah contoh himpunan karena telah terdefinisikan dengan jelas ya. Selanjutnya itu ada contoh bukan himpunan. Yang pertama itu ada kumpulan hewan besar. Nah, di sini adik-adik bisa menjawab hewan besar itu adalah gajah. Namun kakak bisa saja menjawab hewan itu adalah zebra karena zebra itu lebih besar dari bebek. Nah, di sini belum terdefinisikan dengan jelas ya, karena itu termasuk pernyataan yang menyatakan pendapat masing-masing itu berbeda. Yang kedua itu ada kumpulan hewan kuat. Nah, begitu juga dengan pernyataan kumpulan hewan kuat. Adik-adik bisa menjawab seperti gajah, namun kakak bisa menjawab seperti ayam. Yang ketiga itu adalah kumpulan hewan lucu. Nah, menurut adik-adik, hewan yang lucu itu apa? Sesuai pendapat masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinyatakan dengan lambang kurung kurawal atau seperti 0 yang dicoret seperti gambar pada slide ini. Nah, itu adalah lambang yang digunakan untuk himpunan kosong. Dan di sini ada contoh yaitu H adalah himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf B. Nah, coba adik-adik nyatakan apakah ada nama-nama hari yang diawali dengan huruf B? Maka karena tidak ada nama hari yang diawali huruf B, maka H adalah himpunan kosong dan ditulis H kurung kurawal atau H 0 yang dicoret. Dengan banyaknya H itu sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada himpunan bagian. Himpunan bagian ini seperti himpunan A kita contohkan adalah himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Ditulis dengan A seperti huruf C, itu ada menyatakan lambang bagian.
dibaca dengan A himpunan bagian B. Nah, di sini ada diagram Venn-nya. Di sini merupakan lambang seperti huruf C yang dibaca dengan A himpunan bagian B, adik-adik. Nah, di sini ada contoh. Misalkan A dan B adalah sebagai berikut. A itu beranggotakan kucing, anjing, buaya, kura-kura, dan burung. Dan B yaitu ada kucing, anjing, buaya, dan kura-kura. Setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A, ditulis B bagian dari A. Nah, kita lihat bahwa ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, yaitu burung. Oleh karena itu, himpunan yang demikian ditulis dengan A bukan bagian dari B. Karena itu di anggota A itu ada burung dan tidak terdapat pada bagian B. Dan selanjutnya untuk menentukan banyak himpunan bagian yang mungkin, dengan jika banyak anggota dari suatu himpunan ada N, maka himpunan bagiannya sebanyak 2 pangkat N. Nah, di sini bisa kita analogikan seperti diagram Venn yang di samping dengan contoh A kurung kurawal A kecil banyaknya ada 2, yaitu A dan disertai dengan himpunan kosong, karena setiap himpunan bagian itu harus disertakan dengan himpunan kosong. Nah, contoh kedua yaitu A dengan anggota A dan B banyaknya ada 4, yaitu A saja, B saja, A dan B, dan himpunan kosong. Dan yang ketiga ada A dengan anggota A, B, C banyaknya ada 8, yaitu A saja, B saja, C saja, A, B, A, C, B, C, A, B, C, dan himpunan kosong. Selanjutnya yaitu ada himpunan semesta. Himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan, disebut juga dengan himpunan universal dan disimbolkan S atau U. Dengan contoh, jika A dengan anggota 1357, maka dari himpunan A dapat ditentukan himpunan semesta yang mungkin, yaitu S itu dinyatakan dengan bilangan ganjil. Nah, kita tahu bahwa A di sini merupakan anggota bilangan ganjil, yaitu 1357. Yang kedua ada pernyataan S bilangan cacah. Nah, kita tahu bahwa A itu merupakan bilangan cacah, 1357 itu merupakan bilangan cacah. Dan yang ketiga, S itu dinyatakan dengan pernyataan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, di sini merupakan bagian dari A, maka himpunan S itu adalah himpunan semesta dari himpunan A.